Maaf ya, Liu Jie. Bisa tolong angkat kakinya sebentar. Sepertinya hidupnya tidak terlalu baik. Dulu dia koar-koar kalau dia dan Fu Xingchen adalah cinta sejati. Sikapnya yang sombong dan angkuh. Kini sudah benar-benar lenyap. Sayang. Aku capek jalan terus. Kita duduk sebentar di kafe atas, yuk. Ah, iya boleh. Sini, aku papa kamu ke sana. 4. 5. Nini, minum susu hangatnya dulu, ya. Kamu pasti capek habis keliling belanja, kan? Kakinya pegal? Enggak. Sini, aku pijit pelan-pelan. Maafin aku, ya. Aku tahu. Dia minta maaf karena sempat melamun setelah bertemu Wen Yingying tadi. Selama 3 tahun ini, dia memang selalu minta maaf. Kamu pasti capek, Yingying. Terkadang, itu karena saat dia memanggilku. Dia malah menyebut nama Yingying. Sayang. Aku beli makanan kesukaanmu, nih. Terkadang, itu karena jajanan yang dia beli jauh-jauh. Ternyata rasanya adalah kesukaan Wen Yingying. Dan aku terus-menerus bilang, nggak apa-apa. Tapi di dalam setiap permintaan maafnya itu, perasaanku perlahan mati. Pasti pelayannya salah ngasih, deh. Aku bukan beli yang ini, kok. Maafin aku ya, sayang. Dia yang pernah selingkuh memang telah kembali pada keluarga. Tapi hati kami justru semakin menjauh. Sampai aku hamil lagi. Kami sepakat dalam diam untuk tidak lagi mengungkit masa lalu. Menjadikan nama Wen Yingying sebagai zona terlarang dalam hidup kami. Namun, begitu perempuan itu muncul, ilusi indah ini hancur begitu saja. Nggak apa-apa. Anakku sayang. Ayah dan ibu pasti akan kasih kamu keluarga yang utuh. Biar kamu bisa tumbuh besar dengan penuh kebahagiaan. Waktu Fu Xingchen berumur 7 tahun. Kedua orang tuanya sama-sama punya simpanan di luar. Aku menemukannya sedang menangis sendirian di taman villa keluargaku. Kamu mau ikut aku pulang? Enggak. Kami adalah teman masa kecil. Tumbuh besar bersama-sama. Wajahnya, cintanya. Bahkan kehangatan napasnya. Seiring berjalannya waktu, semuanya terukir lekat di dalam jiwaku. Begitu tak terpisahkan. Cinta yang begitu mendalam. Tuan Fu, Nyonya Fu. Halo, saya dokter keluarga kalian, Wen Yingying. Tapi Fu Xingchen yang dulunya begitu mencintaiku. Malah pada dokter kandunganku. Saat Wen Yingying pertama kali datang ke rumah, dia jatuh cinta pada pandangan pertama padanya. Hanya dalam waktu 7 hari. Duniaku seakan hancur berantakan. Sayang. Kamu duduk di sini sebentar, ya? Aku mau ke toilet dulu. Xingchen. Aku merasa agak kurang enak badan. Bisa nggak kita pulang saja sekarang? Kalau begitu, pas banget kamu bisa istirahat di sini sebentar. Aku bakal cepat kembali. Xingchen. Jangan pergi, ya. Aku mohon. Sayang, aku benar-benar sudah kebelet. Cuma 2 menit kok. Aku bakal segera kembali. Ah, silakan dilihat, yang ini adalah model terbaru kami. Xingchen. Xingchen, Xingchen. Aku kangen banget sama kamu. Kukira aku nggak akan pernah bisa melihatmu lagi. Pegang kartu ATM ini. Jangan melakukan pekerjaan semacam ini lagi. Ini maksudnya apa? Apa kamu sedang mengasihaniku? Ini sebagai kompensasi. Yingying. Maafkan aku. Kalau kamu memang sungguh-sungguh merasa bersalah dan ingin menebusnya padaku, aku sama sekali nggak butuh uangmu. Aku cuma butuh kamu mencintaiku sekali lagi. Aku sangat merindukanmu sungguh. Sudah lihat dengan jelas kan, Su Shuyun. Inilah dia. Pertobatan yang kamu tebus dengan nyawa anakmu dan separuh nyawamu.
ternyata semuanya tetap terasa begitu murahan. Hanyalah sebuah lelucon konyol dari awal sampai akhir. Aku nggak sudi lagi ikut main dalam sandiwara menjijikan ini. Wah, pemandangan yang sangat indah dan penuh cinta. Andai saja pemeran prianya bukan suamiku, pasti lebih bagus. Ning, tolong jangan salah paham. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Nona Su, aku dan Xing Chen. Kami berdua cuma terbawa suasana. Terbawa suasana. Ngomong-ngomong. 3 tahun yang lalu, aku masih punya perhitungan yang belum selesai denganmu. Tapi kamu malah kabur menghilang. Berhubung takdir mempertemukan kita lagi. Dan kamu sekali lagi, terbawa suasana, dengan suamiku. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Tamparan pertama ini, kuberikan karena kamu itu wanita murahan yang sama sekali nggak punya etika medis. Sebagai seorang dokter kandungan, kamu malah berani menggoda suami pasienmu sendiri. Tamparan kedua, kuberikan atas. Kelicikanmu menghasut keluarga pasien untuk membuat keributan. Demi menyerangku. Sampai membuatku terdorong dan jatuh ke lantai. Dan kehilangan anak pertamaku. Dan tamparan ketiga, kuberikan karena Kamu benar-benar tidak tahu malu. setelah 3 tahun berlalu, sifat busukmu itu masih saja tidak berubah. Terbawa suasana, katamu. Cukup, Ning. Hentikan. Cukup. Fu Xing Chen. Kamu yang sudah berkali-kali menyakiti dan mengkhianatiku. Punya hak apa kamu menyuruhku berhenti? Tamparan ini karena kamu itu. Bajingan tak berhati. Dan karena kamu bersama wanita yang telah membunuh anak pertama kita ini. Bermesraan dan berciuman diam-diam di sini. Sudah, jangan memukul lagi, Xing Chen. Jangan pukuli dirimu sendiri lagi. Apa ini sudah cukup? Apa amarahmu sudah reda? Kalau amarahmu masih belum reda, aku bisa terus memukul diriku. Sampai kamu benar-benar puas. Tapi soal Yinging, dia sudah jatuh dari seorang dokter menjadi pelayan toko sepatu. Hidupnya sudah hancur. Tolong, jangan persulit dia lagi, ya? Nona Su. Kalau Anda mau memukul, pukul saja saya. Ini semua salah saya. Tolong jangan persulit Xing Chen lagi, ya. Permohonan dan raut kesakitan Fu Xing Chen terasa seperti ribuan pedang tajam yang menyayat-nyayat hatiku. Padahal jelas-jelas aku yang memukul. Tapi kenapa malah aku yang merasa sakit? Fu Xing Chen. Jelas-jelas kamu yang berselingkuh. Tapi lihat sekarang. Yang satu sok tersakiti. Yang satunya lagi sok polos. Kalian menimpakan semua kesalahan kepadaku, padahal aku korbannya. Padahal jelas-jelas. Jelas-jelas orang yang hidupnya hancur itu aku. Aku. Kita cerai saja. Mari kita bercerai. Sudahlah. Kita cerai. Ning, berhentilah mengada-ada. Kamu masih ingat apa yang kamu katakan padaku 3 tahun lalu? Kamu bilang, sampai mati pun kamu tidak akan pernah menceraikanku. Apalagi anak di kandunganmu itu sekarang sudah 8 bulan. Apa kamu benar-benar ingin, hanya karena keegoisanmu, membuat anak kita lahir tanpa seorang ayah? Shuning. Hari ini memang aku yang salah. Seharusnya aku tidak datang menemui Yinging. Aku janji, kedepannya gak bakal ngulangin lagi. Xing Chen. Ayo, kita pulang. Ning itu cinta banget sama aku. Kapan coba dia gak balik lagi ke aku habis nangis-nangis? Lagian bayi kita juga udah mau lahir. Dia pasti gak bakal bisa hidup tanpa aku. Sekarang, emosinya nggak boleh terlalu meledak-ledak. Bayi ini jauh lebih penting. Tatapan Fu Xing Chen yang penuh rasa bersalah dan iba itu
Benar-benar kayak jarum yang nusuk langsung ke jantungku. Sebenarnya 3 tahun lalu, yang pertama kali minta cerai itu Fu Xingchen. Pertama kali aku mergokin mereka berdua di ranjang. Aku nangis sejadi-jadinya, ngamuk histeris. Aku ambil lampu meja, terus aku pukulin Wen Yingying sampai kepalanya bocor berdarah-darah. Aku bahkan mukulin Fu Xingchen sampai 3 tulang rusuknya patah. Aku benar-benar nggak habis pikir. Aku dan Fu Qingcheng, hubungan belasan tahun yang udah kami jalin. Bisa-bisanya dia, pas aku lagi hamil, malah jatuh cinta pada pandangan pertama sama perempuan lain. Belum juga 7 hari, udah berani tidur bareng. Dasar pasangan keparat. Kalian gak bakal mati tenang, aa. Dasar Wei Xiaobao. Aku benar-benar kayak orang gila. Ngeluarin semua kata-kata paling kejam dan kasar di dunia buat maki-maki dia. Tapi, apapun yang aku lakuin, tetap nggak bisa menghentikan Direktur Fu untuk mengakhiri semuanya denganku. Xingchen, aku ini sayang banget sama kamu. Sampai mati pun, aku nggak akan pernah mau cerai dari kamu. Aku mohon sama kamu. Tinggalin dia, ya, boleh kan? Shuning. Aku udah jatuh cinta sama Yingning. Rumah, tabungan, reksadana, saham semuanya bisa aku kasih ke kamu. Aku cuma minta tolong relain aku sama Yingning. Waktu itu, aku merasa kayak anjing liar yang hina dan menyedihkan. Ngelakuin segala cara buat mempertahankan dia. Tapi pada akhirnya aku tetap terpaksa menandatangani surat cerai ini. Tapi sebelum kami sempat pergi ke kantor catatan sipil buat ngurus perceraian, kakek Wen, karena gagal dalam operasinya, sampai menyebabkan keluarga pasiennya bercerai. Demi nyelamatin dirinya sendiri, dia malah menjadiin aku sebagai tameng pelindungnya. Anakku meninggal saat itu juga. Aku kritis di ruang gawat darurat selama lebih dari 10 jam. Fu Xingchen yang merasa sangat bersalah akhirnya memutuskan kontak dengan Wen Yingying. Dia akhirnya kembali ke sisiku. Sedangkan Wen Yingying, skandalnya sebagai pelakor dan kelalaiannya yang menewaskan pasien, terbongkar habis-habisan. Dia dipecat dari pekerjaannya. Dan pergi meninggalkan kota Jiangcheng dengan menanggung malu. Waktu pun berlalu dan tak terasa 3 tahun sudah terlewati. Tapi, baru sekilas saja mereka bertemu lagi. Laki-laki itu langsung kembali ke pelukan Wen Yingying. Belasan tahun kebersamaan kami sama sekali tak ada artinya dibandingkan 1 bulan saja dia bersama perempuan itu. Dan sekarang rasanya aku lelah sekali. Saking lelahnya, aku bahkan sudah tak punya tenaga lagi untuk sekadar menahannya agar tidak pergi. Halo, pengacara Zhao. Tolong, datanglah ke rumahku sekarang juga. Ini adalah satu-satunya surat cerai yang sudah kami berdua tanda tangani. Ning. Kamu lagi lihat apa? Fu Xingchen bersikeras tidak mau cerai. Kalau dia melihat surat ini sekarang, dia pasti akan marah besar. Dan merobeknya. Halo. Aku minta maaf, aku tahu aku nggak pantas menyukai Xingchen. Aku nggak berani lagi. Aku mohon sama kalian. Tolong jangan hancurkan toko bosku. Aku janji akan mengundurkan diri. Halo. Halo. Kamu yang menyuruh preman buat bikin rusuh di tokonya Yingying. Enggak. Aku nggak ngelakuin itu. Pak Wakil Direktur. Maaf sudah merepotkan Anda. Pengacara Zhao, aku mau bercerai dengan Fu Xingchen. Baik, Nona Susaya akan mengurus prosesnya secepat mungkin, terima kasih. Halo, apakah benar ini dengan Nona Su? Bapak Fu, 3 tahun yang lalu, menyewa brankas bersama di bank kami. Saat ini, masa sewanya sudah habis. Tapi nomor telepon beliau tidak bisa dihubungi. Apakah Anda bisa membantu kami menghubungi beliau? Tolong tanyakan, apakah beliau ingin memperpanjang masa sewanya? Fu Xingchen menyewa sebuah kotak brankas di bank. Kenapa aku tidak tahu? 3 tahun yang lalu. Tepat saat Fu Xingchen selingkuh dengan Wen Yingying. Halo, Nona Su, apakah Anda masih di sana? Apakah Anda ingin memperpanjang sewanya? Tidak usah diperpanjang. Tolong keluarkan semua barang di dalam brankas itu. Dan kirimkan ke rumahku ya. Baik, Nona Su. Jadi ini yang disembunyikan Fu Xingchen dariku. Barang-barang yang dia simpan di bank. Sudah kuduga ini semua barang milik Wen Yingying. Ada sarung tangan pasangan pemberian Wen Yingying. Dia yang tidak suka pakai sarung tangan pun menyimpannya dengan sangat hati-hati. Ada juga jam tangan pasangan khusus pria. Yang diukir dengan 3 kata Xing Chin Taiying.
Dan juga ada foto-foto mereka berdua. Tatapan Fu Xingchen pada Wan Yingying di foto itu begitu penuh dengan cinta. Lalu ada belasan surat cinta yang ditulis oleh Wan Yingying untuknya waktu itu. Surat cinta Wan Yingying untuk Fu Xingchen. Bukankah dia sudah merobeknya tepat di depan mataku? Ning, aku benar-benar bertekad untuk melupakan semuanya. Aku sudah melupakan Wan Yingying. Tolong beri aku satu kesempatan lagi untuk menjagamu ya. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau bahkan diam-diam merekatkan kembali surat cinta yang sudah dirobek itu di belakangku. Inikah yang kau sebut dengan melupakan semuanya? Yingying, jika suatu hari nanti kamu membuka brankas ini, kamu akan tahu bahwa cintaku padamu tidak pernah berubah. Menjijikan, ini benar-benar menjijikan. Ternyata selama 3 tahun yang terlihat seolah dia sudah kembali padaku, Fu Xingchen justru menyembunyikan dunia kecilnya di sini. Dan selalu merindukan wanita lain setiap saat. Semua kenanganku, dari awal hingga akhir terasa begitu hancur dan memalukan. Benar-benar sangat menyedihkan. Apa yang disebutnya kembali padaku, pada dasarnya hanyalah sebuah tipuan yang penuh dengan kebohongan. Fu Xingchen. Semua ini harus berakhir sekarang. Ah, perutku sakit sekali. Fu Xingchen, perutku sakit banget. Xingchen pelan-pelan. Ah Xing. Chen, aku nggak nyalahin kamu. Aku milih Su Xuning cuma karena tanggung jawab. Bodoh banget aku bisa-bisanya kenal sama kamu. Yingying, Asalkan aku bisa terus sama kamu, aku rela ikut sama kamu walau tanpa status apapun. selama ini aku nggak pernah bisa ngelupain kamu. Fu Xingchen udah ngedihianatin kita lagi sayang. Kamu juga bisa ngerasain sakitnya mama, kan? Kamu berontak, kamu lagi minta tolong sama mama. Mama pastiin kamu bakal lahir dengan selamat. Halo 120. Tolong aku ada di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah jalur 10. Nona Su, untungnya Anda segera dilarikan kemari. Sekarang kondisi Anda sudah baik-baik saja. Besok Anda sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Hah, Lokasi Fu Xingchen masih ada di hotel itu. Kalau aja sebelum ini, aku masih mikir buat pisah baik-baik sama Fu Xingchen. Tapi sekarang aku cuma pengen ngehancurin semuanya sampai hancur lebur. Isai JJ. aku mau lapor, ada yang lagi nyewa wanita penghibur Dunot. Touch my. Stay. Kamu yang lapor polisi. Iya. Xuning. Kamu ngelakuin ini cuma biar aku merhatiin kamu lagi, kan? Udah bertahun-tahun loh. Kamu tetap aja nggak bisa pura-pura bego dikit, ya? Kalau aja kamu nggak terus-terusan ikan aku, sampai nyuruh orang buat bikin rusuh di tokonya Yingying, aku nggak bakal pergi nyamperin dia ke sana. Apalagi sampai balikan lagi sama dia. Sekarang masalahnya udah makin parah. Aku nggak bisa lepas tangan gitu aja ninggalin dia. Semua kelakuanmu ini pelan-pelan malah terus mendorong aku buat balik lagi ke pelukannya. Jelas-jelas kamunya aja yang brengsek. Tabiat busuk kok nggak bisa diubah. Dan kamu masih berani bohong. Sudah kubilang, bukan aku yang nyuruh orang bikin onar. Kenapa sih kamu selalu melimpahkan semua kesalahannya padaku? Kamu nggak punya malu, ya? Masa pas suamiku ngamar sama pelakor, aku harus berbaik hati bawain kondom buatnya? Hah? Aku udah kasih kamu status nyonya kaya. Dan memberimu seorang anak. Aku udah gak ngutang apa-apa lagi sama kamu. Gak ngutang apa-apa lagi. Oh, ternyata begini pikiranmu yang sebenarnya. Asal kamu tahu, ya, anak ini cuma milikku seorang. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan bajingan kayak kamu. Asalkan kamu melahirkan anak ini baik-baik. Demi anak ini, aku gak akan menceraikanmu. Kedepannya, kamu tetap istriku. Dan Yingying adalah kekasihku, kuharap kalian berdua bisa akur. Mimpi. Keluar, cepat keluar. Mengingat kamu lagi hamil, aku malas ribut sama kamu.
Ying masih shock gara-gara kamu jeblosin dia ke kantor polisi. Emosinya lagi gak stabil. Aku harus nemenin dia beberapa hari. Mumpung kamu lagi sendirian di rumah. Renungkan saja semuanya baik-baik. Fu Xiancheng. Kamu seyakin itu aku nggak bakal menceraikanmu? Seyakin itu kamu, aku nggak akan minta cerai. 3 tahun yang lalu kamu nangis-nangis nolak cerai. 3 tahun kemudian setelah punya anak. Makin gak mungkin kamu minta cerai. Su Shuning, aku tahu kamu gak rela ninggalin aku. Apalagi ninggalin keluarga ini. Asalkan kamu tahu posisimu dan bersikap baik. Aku sama sekali gak akan menceraikanmu. Dulu aku pikir, Wen Yingying itu cuma pelarian sesaatnya. Nggak nyangka, ternyata dia udah lama berubah. Berubah jadi pria yang kejam dan nggak punya hati. Bajingan nggak tahu malu. Dia bukan lagi pria yang ku kenal dulu. 3 tahun yang lalu, Fu Xingchen mengingkari janjinya, dan aku tak sanggup berbalik pergi meninggalkannya. 3 tahun kemudian, tepat di hari ini, aku memutuskan untuk melepaskannya dan melangkah maju. Orang yang mengkhianati cinta tulus, harus membayar harganya. Ayah, ibu aku berencana menceraikan Fu Xingchen. 1 minggu lagi, tolong jemput aku ya. Ning, kamu tidak apa-apa, nak. Apa jangan-jangan Fu Xingchen kembali berhubungan dengan perempuan murahan itu lagi? Cih. Fu Xingchen dasar bajingan tengik. Waktu orang tuanya bercerai, tidak ada satupun yang menginginkannya. Keluarga kitalah yang membesarkannya. Membantunya merintis usaha. Makanya dia bisa sukses seperti sekarang. 3 tahun yang lalu, kami pikir dia sudah benar-benar sadar. Tidak disangka tabiat buruknya sama sekali tidak berubah. Jadi, bagaimana cara dia mendapatkan semuanya? Seperti itu juga dia akan kehilangan segalanya. Nah, kamu tenang saja. Kalau kami bisa membantunya membesarkan perusahaan Fu, kami juga bisa menginjaknya dan membuatnya jatuh ke lumpur yang paling dalam. Fu Xingchen, karena kau dan Wen Ning merasa cinta saja sudah cukup untuk hidup. Maka aku akan membuatmu benar-benar kehilangan segalanya. Ternyata barang kenangan antara aku dan Fu Xingchen sebanyak ini. Sampai memenuhi beberapa kardus besar. Menumpuk dan berserakan memenuhi lantai. Album foto kami. Merekam setiap langkah, dari awal kami bertemu hingga sekarang. Saat masa kuliah dulu, kami berada di kota yang sama, tapi beda kampus. Di hari-hari saat kami tidak bisa bertemu, Fu Xingchen selalu menulis surat untukku. Seiring berjalannya waktu, tanpa sadar sudah terkumpul 1000 pucuk surat lebih. Benar-benar konyol dulu setiap kata menyiratkan kerinduan. Tapi kini, setiap katanya terasa seperti pengkhianatan. Kurasa dia memang pernah mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Hanya saja, cinta itu sudah lama membusuk dimakan ulat. Biarlah cinta itu membusuk dan hancur. Ketulusan yang sudah membusuk ini anggap saja tidak pernah ada. Lebih baik kubuang saja. Su Shuning, beberapa hari ini Xingchen selalu menemaniku. Loh, hari ini dia membelikanku perhiasan dan gaun mewah. Bahkan repot-repot memasak untukku. Dan aku bahkan belum selesai memakannya. Dia mau lagi. Dasar laki-laki brengsek dan perempuan murahan. Kalian kali ini benar-benar jadi suami istri. Jangan kira mentang-mentang kamu nggak balas pesanku. Aku jadi kehabisan akal. Sia-sia saja ku biarkan kamu jadi nyonya kaya selama 3 tahun ini. Kali ini aku akan merebut kembali semua milikku. Apalagi sih maunya dia. Mengejutkan Fansian. Tanya saja sama Yingning. Setelah 3 tahun berlalu dia berani menggoda suami orang lagi. Sepertinya Wen Yingning sengaja menyuruh orang buat memposting itu. Su Shuning. Sue Shuning. 3 tahun yang lalu kamu sudah menghancurkan Yingning. Apa itu belum cukup? Sekarang kamu malah bayar trending topik buat menghancurkan dia untuk yang kedua kalinya. Jangan sembarangan memfitnahku tanpa bukti. Aku nggak pernah melakukannya. Nggak pernah katamu. Orang yang memposting itu pakai gaya bahasamu. Dia juga tahu semua rahasia pribadi kita. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Kamu pakai cara licik begini cuma buat mendapatkan aku kembali, kan? Dulu waktu kalian lagi asyik di ranjang.
Kenapa kalian gak mikir bakal ada hari seperti ini? Kisah busuk dan menjijikan kalian itu. Gak sudi aku buang-buang waktu buat membongkarnya. Fu Xingchen, jangan terlalu kepedean deh jadi orang. Ying sekarang menghilang. Sebelum hilang dia sempat mengirimiku pesan. Dia bilang kamu memberinya sejumlah uang untuk menyuruhnya pergi dariku. Di mana dia sekarang? Lepaskan aku. Cepat katakan di mana dia sekarang. Jawab. Di mana dia? Lepaskan aku. Kan sudah kubilang. Aku nggak pernah melakukannya. Kamu itu punya otak nggak sih? Ini semua ulah Wen Yingying. Wen Yingying cuma main drama. Dia sengaja membongkarnya supaya kamu merasa kasihan. Aku punya buktinya, lihat saja sendiri. Persetan dengan bukti. Kau jelas-jelas sudah melakukannya. Masih saja kau berani memfitnah Yingying. Kenapa dari dulu aku tak sadar kalau kau sejahat ini? Kau pikir dengan menghancurkannya, aku bakal balik mencintaimu. Asal kau tahu ya, aku sudah lama tidak mencintaimu. Terus bertahan bersamamu selama ini. Itu cuma sebatas rasa bersalah dan kewajiban semata. Kalau aku tahu kau begitu kejam, sudah kubiarkan kau mati 3 tahun yang lalu. Mati 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, saat aku baru diselamatkan dari keguguran. Aku tak kunjung sadar Fu Xingchen menginap di kamar rumah sakitku. Dia menjagaku 24 jam penuh. Setengah bulan lamanya barulah aku bisa membuka mata. Saat aku terbaring kaku tak berdaya di ranjang rumah sakit. Dialah yang tanpa lelah mengelap tubuhku setiap hari. Duduk di sisiku sambil menceritakan hal-hal lucu. Kau sampai membuat perutku sakit karena tertawa. Saat aku kesakitan hingga tak bisa tidur semalaman, dialah yang menyodorkan tangannya ke mulutku, membiarkanku menggigitnya untuk melampiaskan rasa sakit. Dia dengan lembut dan sabar mengelusku berulang kali. Tapi hanya karena hal ini. Sekarang dia malah bilang, dia lebih memilih membiarkanku mati di hari itu. Gu Xingchen, pergi sana, brengsek. Enyah kau dari sini. Sudah cukup ya, kau. Perutku Gu Xingchen, kenapa perutku sakit sekali? Sui Shuning. Kau mau pakai anak kita lagi untuk pura-pura menderita dan cari simpati. Tiap kali kau kalah berdebat denganku, kau selalu saja bertingkah seperti ini. Kau bahkan membakar habis semua kenangan belasan tahun kita. Kau sengaja melakukan ini hanya untuk memanas-manasiku, kan? Shuning. Kau kenapa? Halo, Yingying sudah ketemu. Syukurlah, aku akan segera ke sana. Jangan pergi, tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Perutku benar-benar sakit, minggir kau. Sui Shuing, berhentilah bersandiwara di sini. Kau sudah merawat kandunganmu dengan sangat baik selama 8 bulan ini. Begitu Yingying pulang, kamu langsung melus sakit perut. Kalau mau pura-pura, aktingnya yang meyakinkan sedikit dong. Kamu nggak kasihan sama sekali. Dia kan juga anakmu. Cepat panggil dokter. Pasien melahirkan prematur dan pendarahan hebat. Tolong selamatkan anakku. Ibu mengalami pendarahan hebat. Di mana keluarga ibu? Cepat suruh mereka ke sini untuk tanda tangan. Halo. Halo, Tuan Fu. Istri Anda melahirkan prematur dan mengalami pendarahan. Kondisinya sangat kritis. Operasinya butuh tanda tangan keluarga. Tolong segera datang ke rumah sakit sekarang juga. Apa katamu? Ibu dan bayinya dalam bahaya. Segera datang ke rumah sakit Xingchen. Istrimu itu nggak sabaran banget, ya. Dia nggak cuma ngehancurin nama baikku, tapi juga nggak rela biarin kamu nemenin aku. Demi bisa monopoli kamu terus. Dia sampai tega ngutuk anaknya sendiri. Bahkan sampai rela nyewa orang buat akting. Kami ini sungguhan dari pihak rumah sakit. Tuan Fu, istri Anda sekarang benar-benar dalam masa kritis. Kalaupun Anda sudah tidak peduli pada istri Anda, masa Anda juga tidak mau peduli pada anak Anda sendiri? Kasih tahu Su Shuning. Beberapa hari ini aku mau nemenin Yingying jalan-jalan buat nenangin diri. Aku nggak ada waktu. Selalu saja pakai alasan anak buat ngancam aku. Kali ini aku nggak bakal ketipu lagi. Pria macam apa itu? Brengsek banget. Binatang, istrinya padahal lagi pendarahan hebat karena prematur. Bisa-bisanya dia masih enak-enakan pacaran sama selingkuhannya. Biar aku sendiri saja yang tanda tangan. Tolong hubungi orang tuaku. Nomornya ada di sini. Gawat.
Pasien mengalami emboli air ketuban. Cepat, segera beri tindakan penanganan. Biar kupanggilkan kepala rumah sakit. Ning Ning, Ning Ning. Putriku sayang. Suster, suster. Bagaimana keadaan putriku? Kondisinya saat ini sedang tidak baik. Nyawanya mungkin dalam bahaya. Ya ampun, Guifang. Tolonglah. Kalian harus menyelamatkan putriku. Keluarga harap tenang. Kami akan segera melakukan tindakan penyelamatan sekarang. Ning Ning. Sushuning, bertahanlah. Ayo dorong, dorong yang kuat. Sudah keluar, gawat. Sushuning, Sushuning. Sushuning, lihatlah bayimu. Jangan tidur, tolong jangan tidur. Bertahanlah. Kalau aku tahu kau sejahat ini, seharusnya kubiarkan kau mati 3 tahun yang lalu. Bodohnya aku. Jelas-jelas dia yang berkhianat. Tapi kenapa malah aku yang harus mati? Masih ada ayah yang menyayangiku. Dan juga bayiku yang baru lahir. Aku tidak mau mati. Ning Ning. Syukurlah kamu sudah sadar. Ayah, oh, astaga. Terima kasih, Tuhan. Nona, Anda koma selama 3 hari 3 malam. Nyonya sama sekali tidak pernah beranjak dari sini. Nona, pelan-pelan, di mana bayiku? Jangan takut, bayimu sangat sehat. Dia adalah seorang putri kecil yang cantik. Dia hanya lahir prematur beberapa minggu. Tubuhnya belum sepenuhnya berkembang. Dia perlu dipantau di dalam inkubator untuk beberapa waktu sini. Lihatlah. Dia kecil sekali. Ning Ning, kau sudah sangat menderita. Ini semua hadiah dari ayah dan ibu untukmu dan bayimu. Ning Ning. Villa bergaya Prancis yang paling kau sukai saat kecil itu. Ayah dan ibu sudah merenovasinya untukmu. Bawalah bayimu pulang untuk merayakan tahun baru. Sinar matahari di sana yang paling bagus loh. Papa, Mama terima kasih ya. Nona Su, saya dengar persalinan Anda berjalan lancar. Saya khusus datang ke sini untuk mengucapkan selamat. Sekalian memberikan hadiah tahun baru untuk Anda. Sesuai dengan keinginan Anda. Seluruh proses hukum sudah selesai sepenuhnya. Aset milik Tuan Fu Xingchen akan, dalam waktu 72 jam ke depan, sepenuhnya ditransfer ke rekening perwalian yang Anda tunjuk. Ning Ning, kamu tenang saja ya. Mulai sekarang, masa depanmu dan bayimu akan dilindungi oleh keluarga Su. Selamat, Nona Su, Anda sudah kembali bebas. Memulai lembaran hidup yang baru. Syukurlah. Terima kasih. Ning Ning, ayo naik mobil. Kamar tidur di rumah sudah ditata ulang sesuai dengan seleramu lo. Kita rayakan tahun baru ini kumpul-kumpul bareng si putri kecil kita. Eum. Fu Xingchen sudah pulang bawa pelakor itu. Setelah lolos dari maut, aku akhirnya sadar akan satu hal, cinta itu terlalu singkat. Dan juga terlalu murahan. Tapi kebencian itu berbeda. Kebencian bisa bikin seseorang bertahan hidup dengan kuat. Selamat datang di neraka. Xingchen, kamu udah beliin aku tas sama baju bermerek sebanyak ini. Tapi nggak ada satupun yang kamu beliin buat Nona Su. Kalau dia lihat, dia pasti bakal marah loh. Gimana kalau shawl gratisan dari toko ini aja? Kita kasih ke dia sebagai hadiah tahun baru. Lagian warna ini kelihatan agak tua. Nggak terlalu cocok buat aku. Kalau Nona Su kan, auranya dewasa. Pasti cocok kalau dia yang pakai. Kamu memang selalu pengertian ya, Yingning. Padahal Ning Ning itu udah berkali-kali nindas kamu. Tapi kamu masih aja mikirin dia. Coba aja dia punya separuh dari kebesaran hatimu. Keadaannya nggak bakal jadi sehancur ini. Xingchen, demi kamu. Aku rela lakuin apa aja. Asalkan ini nggak bikin kamu serba salah. Nggak masalah kok kalau aku harus sedikit mengalah. Ayo, kita pulang dulu. Sushuning, sebentar lagi aku yang bakal gantiin posisi kamu. Jadi nyonya rumah di sini senangnya. Kunci gagal dibuka. Sidik jari tidak terdaftar. Mungkin posisi tanganku kurang pas. Kunci gagal dibuka. Sidik jari tidak terdaftar. Xingchen, ini kenapa sih? Bukannya ini rumah kamu, ya?
Pasti Su Xuning lagi ngambek sama aku. Berani-beraninya dia hapus sidik jariku. Xing Chen, kamu itu kan kepala keluarganya. Pemilik rumah mewah ini. Nona Su, semarah apapun dia, nggak seharusnya dia begitu gimana. Kalau kita telepon Nona Su saja. Suruh dia pulang buat bukain pintunya. Biar sekalian perempuan sialan Su Xuning itu lihat. Fu Xing Chen dan semua harta keluarga Fu. Sebentar lagi bakal jadi milik kita. Kalau lagi marah, dia emang suka begini. Gak mungkin dia tega beneran ngunciin aku di luar. Biar aku suruh dia pulang sekarang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bukannya dia gak pernah ngabain teleponku. Istri Anda mengalami pendarahan dan melahirkan prematur. Operasinya butuh tanda tangan pihak keluarga. Bapak harus segera datang ke rumah sakit. Tuan Fu, walaupun Anda tidak peduli dengan istri Anda, apa Anda juga tidak menginginkan anak Anda? Jangan-jangan Yan dan bayinya beneran dalam bahaya. Pihak rumah sakit tadi telepon, katanya Ningning lahir prematur. Tapi sekarang orangnya malah gak bisa dihubungi. Apa jangan-jangan dia dan bayinya beneran kenapa-kenapa? Aku harus ke rumah sakit sekarang juga. Xing Chen. Kamu tenang dulu, deh. Nona Su itu kan baru hamil 8 bulan. Tiap kali periksa kandungan juga baik-baik aja, kan? Masa tiba-tiba ada masalah? Mana pas banget kejadiannya waktu kamu lagi nemenin aku. Kamu nggak ngerasa ini terlalu kebetulan. Pasti Nona Su cuma sengaja ngeblokir nomor kamu. Lagi pula, dia sampai hati bohong bilang kandungannya bermasalah. Tapi kamu tetap nggak pulang buat nemenin dia. Tebakanku sih, dia pasti masih kesal gara-gara beberapa hari yang lalu kamu nemenin aku jalan-jalan. Dan sekarang lagi sengaja ngambek. Sifatnya makin lama makin melunjak ya. Berani bohong bilang bayinya keguguran. Terus hapus akses sidik jariku dari rumah. Sekarang malah sok-sokan menghilang. Tadinya waktu ditelepon rumah sakit, aku sempat agak khawatir. Rencananya mau pulang buat ngejenguk dia. Tapi kalau dia emang hobi main drama, biarin aja dia main drama sepuasnya. Oh ya, kamu bukannya suka villa yang di daerah timur itu, kan? Kita nginap di sana aja beberapa hari. Sekalian biar Su Xuning bisa introspeksi diri sendirian. Biar dia mikir gimana caranya jadi nyonya kaya yang sabar dan pengertian. Pengacara Zhao, Su Xuning suruh kamu nyampein pesan apa lagi? Atau dia punya trik baru buat ngancam aku? Nona Su, mengutus saya kemari untuk mengantarkan hadiah tahun baru khusus untuk Anda. Ini adalah dokumen 3 tahun lalu yang Anda suruh Nona Su. Tanda tangani perjanjian cerai itu kini sudah resmi berlaku. Anda dan Nona Su sudah resmi bercerai. Dan ini adalah akta cerai Anda. Nggak mungkin. Ning, gimana mungkin kamu ceraiin aku? Ini pasti palsu. Dia pikir aku bakal takut dengan cara begini. Ini asli kalian berdua beneran udah cerai. Gimana mungkin? Kok bisa begini? Ternyata ini beneran. Xing Chen, sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngalangin. Kita berdua buat terus sama-sama. Kamu masih ingat nggak? 3 tahun yang lalu, kamu pernah bilang mau nikahin aku. Sekarang impian itu akhirnya bisa terwujud. Di mana Su Xuning sekarang? Suruh dia temuin aku sekarang juga. Candaannya udah kelewatan batas. Tuan Fu, ini bukan candaan. Nona Su sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan Anda. Akta cerai itu nggak mungkin bisa selesai cuma dalam waktu 1 hari. Xuning. Lagi lihat apa, sih? Jangan-jangan, dokumen yang dikeluarkan Su Xuning dari berangkas waktu itu adalah surat cerai. Padahal kalau saja aku perhatikan lebih teliti sedikit, aku pasti sadar. Ning dia benar-benar mau cerai, tapi aku malah pergi begitu saja saat menerima telepon minta tolong dari Yinging. Dan juga hari itu. Kamu sebegitu yakinnya aku tidak akan menceraikanmu. Padahal aku bisa saja menyadarinya kalau aku sedikit lebih peka. Tapi aku malah membuang begitu banyak kesempatan. Tidak, ini tidak benar. Xuning pasti melakukan ini karena dia sedang sangat emosi. Dia sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan meninggalkanku. Di mana Xuning sekarang? Aku ingin bicara berdua dengannya. Nona Su sudah berpesan. Dia tidak ingin melihat Anda lagi untuk selamanya. Xing Chen, kalian berdua kan sekarang sudah cerai. Buat apa kamu masih peduli dia tinggal di mana? Lebih baik sekarang kita pergi ke villa di distrik timur. Dan bersenang-senang di sana. Melihat gaya moyangnya yang begitu sombong ini. Sepertinya dia sama sekali tidak tahu kalau Fu Xing Chen keluar dari rumah tanpa sepeser pun. Nona Wen. Saya rasa Anda sebaiknya menikmati perjalanan ini baik-baik. Karena kedepannya, sekadar jalan-jalan santai saja pasti akan sangat sulit buat kalian. Apa maksudmu? Hah? Tolong, kalian berdua yang tidak berkepentingan. Segera tinggalkan area kediaman pribadi klien saya. Jika Anda berdua bersikeras untuk tetap di sini,
Saya mewakili Nona Su akan melapor ke polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. SST, pelankan suaramu. Stempel resmi di dokumen ini asli. Surat cerainya sudah diterbitkan tepat 1 minggu yang lalu. Ning pasti sedang sangat marah padaku sampai-sampai dia minta cerai. Aku harus terus membujuknya belakangan ini. Dia pasti akan luluh dan berubah pikiran. Ning Xingchen, karena sekarang kamu sudah cerai dengan Nona Su. Apa kamu masih ingat kalau 3 tahun lalu kamu pernah bilang mau menikahiku? Cukup, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Yinging, aku antar kamu pulang dulu. Ning dia masih mengandung anakku. Aku harus pergi melihat keadaannya dulu. Jangan terburu-buru. Lagi pula, Xingchen sudah menceraikan wanita jalang itu. Posisi Nyonya Fu cepat atau lambat pasti akan jadi milikmu. Su Shuning, peluk saja anak harammu itu dan menangislah. Kita lihat, sampai kapan kamu bisa sombong. Dengar baik-baik, ya. Loh, bukannya kamu bilang mau membawaku ke villa distrik timur? Kenapa malah membawaku kembali ke rumah kontrakan ini? Di dalam perjanjian cerai, semua propertiku sudah kuberikan kepadanya. Termasuk villa yang mau kuberikan padamu. Apa? Apa? Villa distrik timur itu juga diberikan pada Su Shuning. Lalu bagaimana denganku? Ning benar-benar membuat keributan besar kali ini. Dia sampai melemparkan surat cerai ke arahku. Aku harus pergi membujuknya. Kamu mau ngapain? Barang-barang ini akan kubawa dulu untuk meminta maaf padanya. Soal jatahmu, nanti akan kuganti 2 kali lipat. Xingchen, barang-barang ini sudah kupilih dengan sangat hati-hati. Kamu sudah berjanji padaku. Xingchen, Xingchen. Xingchen, buka pintunya. MU Xingchen, kembali kamu. Kembalikan barang-barangku. Aku hanya merasa butuh. Su Shuning, awas saja kamu. Shuning, ini aku, Xingchen. Turunlah, kita bicara baik-baik, ya. Lepaskan aku. Aku mau bertemu istriku. Pak, aku belum setuju untuk bercerai. Shuning, perjanjian 3 tahun yang lalu itu, mana bisa dihitung? Tuan Fu, tolong Anda pergi dari sini. Anak kita sudah lahir. Tega-teganya kamu membiarkan anak kita hidup tanpa seorang ayah. Turunlah, mari kita bicara. Kita perjelas semuanya. Shuning, kamu melihatku, kan? Aku nggak mau cerai. Kita nggak usah cerai, ya? Aku udah beliin kamu banyak banget barang. Semuanya barang yang kamu suka. Jadi tolong, biarin aku masuk, ya? Suruh mereka jangan nahan aku lagi. Dasar bajingan nggak tahu diri, minggir kau. Emma, kenapa Mama? Enak rasanya. Itu air bekas cucian pantat cucu kesayanganku. Sengaja aku sisain buat kau. Biar kau bisa ngerasain. Dan kecipratan berkahnya. Cucu kesayangan, Emma Sunyen udah lahiran. Anaknya sehat, kan? Tutup mulutmu, siapa yang kau panggil mama? Keluarga Shu nggak sudi punya menantu keparat kayak kau. Dulu kami benar-benar buta. Kasihan lihat kau yang sebatang kara. Aku malah ngerawat kau kayak anak kandung sendiri. Pas kau bilang mau buka usaha. Kami juga yang dukung kau mati-matian. Apa kurangnya kami sama kau? Hah, sampai kau tega ya nyain putriku kayak gitu. Emma, bukan begitu ceritanya. Gak begitu. Tolong dengerin penjelasanku. Fu Xingchen. Masih punya muka kau di sini. Dulu, waktu putriku mempertaruhkan nyawanya. Berjuang di ambang kematian. Kau lagi di mana? Hah? Kau malah asyik liburan sama pelakor sialan itu. Bahkan telepon darurat aja nggak sudi kau angkat. Apa maksudnya? Sunyen hampir meninggal pas lahiran. Pak, tolong jawab aku. Sunyen benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Gak usah sepura-pura bodoh kau. 3 tahun lalu, putriku difitnah sama pelakor itu. Sampai dia ditusuk pisau. Dia hampir mati, dan 3 tahun kemudian, waktu dia mengandung anakmu, dia kena emboli air ketuban di rumah sakit. Nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Demi nyelamatin nyawanya, kami sampai nyanyi supaya kau pulang buat tanda tangan. Apa kamu bilang? Kamu bilang kamu gak ada waktu, ternyata itu cuma bohong. Sekarang sudah terlambat buat minta maaf. Pergi kamu dari sini. Emboli air ketuban. Pihak rumah sakit yang meneleponku. Ternyata semua yang mereka bilang itu benar. Aku mau bertemu Ningning. Biarkan aku bertemu Ningning. Aku harus bertemu Ningning. Niu. Kamu baik-baik saja. Pukul saja, aku memang pantas dipukul. Kamu memukulku, itu tandanya masih ada aku di hatimu. Aku memang pantas mendapatkannya. Ini semua salahku sendiri. Kamu kurusan. Apa badanmu masih sakit? Kamu belum pulih total, kan? Jangan sentuh aku. Aku jijik. Ternyata itu benar.
Anak kita di saat aku tidak tahu apa-apa. Di saat aku mengira dia cuma sedang emosi tanpa sebab. Ternyata bayinya sudah lahir. Dia melewati semua penderitaan ini sendirian. Ning-Ning, di mana anak kita? Bagaimana keadaannya sekarang? Anak itu kondisinya baik. Sekali tapi, dia bermargasu. Entah itu sekarang, atau di masa depan. Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mana mungkin tidak ada hubungannya. Aku ini ayah kandungnya. Niu, aku tahu kamu masih marah padaku. Soal ini aku memang salah. Tapi, hari perkiraan lahirmu kan masih ada sekitar 2 bulan lagi. Mana aku tahu kalau kamu. Ini semua kan terjadi gara-gara perbuatanmu. Iya, kan? Pertama kalinya aku mengalami kontraksi hebat. Itu karena kamu tidur dengan Wen Yingying. Dan perempuan itu meneleponku untuk memancing emosi. Kalau saja kamu tidak terus membela Wen Yingying dan menyakitiku berkali-kali, aku nggak akan kesakitan perut, nggak akan pendarahan. Apalagi sampai nyaris kehilangan nyawaku. Ning-Ning. Aku benar-benar gak tahu kalau akibatnya bakal sefatal ini. Maafkan aku. Tolong, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Maaf, dan maaf lagi. Tapi apa kata maaf itu ada gunanya? Apa bisa mengembalikan nyawaku yang hampir melayang? Di satu sisi kamu minta maaf ke aku. Tapi di sisi lain kamu tidur dengan perempuan lain. Mulutmu terus mengemis maaf. Tapi perbuatanmu perlahan-lahan mengirimku pada kematian. Fu Xingchen, kata maafmu itu terlalu murahan, sangat menjijikan. Aku muak mendengarnya. Enyah kamu dari sini. Bagus, Kak. Cepat seret bajingan ini keluar dari sini. Keluarga Sukita tidak sudi menampung sampah yang lebih rendah dari binatang. Cih. Ning-Ning. Tuan Su, kondisi istri Anda saat ini sangat kritis. Sekalipun Anda tidak peduli pada istri Anda, apa Anda juga tidak menginginkan anak Anda? Coba katakan padaku. Aku beberapa hari ini harus menemani pegawai toko itu menenangkan diri. Begini. Ayah Ibu Ning-Ning. Aku sungguh sadar aku salah. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku nggak mau cerai. Aku nggak mau kehilangan Ning-Ning dan anak kita. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus dosaku, kumohon. Nona besar, Tuan Fu sedang berlutut di luar. Dia bilang, kapanpun Nona bersedia menemuinya. Baru dia akan beranjak pergi. Kalau dia memang sebegitu sukanya berlutut, biarkan saja dia terus berlutut di sana. Jangan pernah laporkan lagi soal dia kepadaku baik. Dasar bajingan. Udah semalaman dia berlutut di depan pintu. Masih aja ngotot nggak mau pergi. Entah sedang main sandiwara untuk siapa. Suara berisik kayak gini. Kalau Lean kita dengar, dia juga pasti nggak akan suka. Kehadiran anak ini sangat penuh perjuangan loh. Diberi nama Sulean. Hanya berharap seumur hidupnya dia damai dan bahagia. Nggak perlu ngerasain badai penderitaan yang pernah dialami ibunya. Ning-Ning, anak kita nggak bisa hidup tanpa ayahnya. Demi anak kita. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus dosaku. SSST jangan takut ya, jangan nangis. Ibu ada di sini buat melindungin kamu. Itu suara anakku yang nangis. Dia pasti lagi nyariin ayahnya. Ark, kenapa jadinya malah hancur begini? Padahal setelah tahun Ning-Ning hamil, aku udah benar-benar niat buat hidup bahagia sama dia. Aku sampai baca banyak banget buku soal merawat anak dari jauh-jauh hari. Aku udah bertekad jadi suami yang baik. Lagi baca apa sih? Ning-Ning. Aduh, hati-hati dong. Gimana? Badannya masih kerasa gak enak? Lumayan. Sayang, kamu harus jadi anak pintar ya di dalam sana. Jangan bikin ibu kamu kesakitan, oke? Kalau nakal, nanti ayah pukul pantat kamu loh. Kamu ini ya? Tapi kenapa sejak aku ketemu lagi sama Yinging, semuanya jadi hancur berantakan kayak gini? Shuning, tolong maafin aku. Anak kita butuh seorang ayah. Lagi ngapain kalian? Fu Xingchen. Kamu masih punya muka bawa-bawa soal anak. Dulu kamu sama perempuan murahan itu yang bikin Ning-Ning jatuh dari gedung. Rasanya pengen banget aku kulitin kamu hidup-hidup. Kalau bukan karena kamu bersumpah buat kembali ke keluargamu. Dan terus nemenin Ning-Ning waktu dia lagi koma. Aku pasti udah habisin kamu dari dulu. Gak nyangka ya, sifat busukmu itu gak pernah berubah. 3 tahun berlalu dan kamu ngulangin kesalahan yang sama. Asal kamu tahu ya.
Jangan berani-beraninya kamu pakai anak itu buat ngancam Ningning. Ningning dan anaknya pergi ninggalin bajingan kayak kau. Hidup mereka pasti bakal jauh lebih bahagia. Kalau sampai kau berani nyari mereka, aku pasti bakal habisin kau. Pergi sana. Xing Chen. Xing Chen, kamu kenapa? Tega banget mereka ngelakuin ini ke kamu. Ini sih udah kelewatan banget. Ngapain kamu kesini? Siapa yang nyuruh kamu datang? Habisnya kamu nggak pulang-pulang. Di telepon juga nggak diangkat. Makanya aku nanya-nanya alamat rumah Sushuning. Sampai akhirnya nyusul ke sini. Fu Xingchen itu kan udah susah payah cerai dari Sushuning. Aku nggak bisa diam aja ngeliat Sushuning jadiin anak itu sebagai alasan buat balikan lagi sama dia. Xingchen ini pasti ulah keluarga Su, kan? Mereka sengaja maksa kamu sujud di sini, iya kan? Iya, kita emang salah sama Nona Su. Tapi kan kalian udah cerai. Bisa-bisanya mereka nindas kamu kayak cukup. Aku yang salah sama Shuning. Aku sendiri yang mau sujud di sini. Gak usah bikin kacau di sini. Oke, kalau kamu mau sujud, biar aku temenin kamu sujud. Ini semua salahku, salah kita berdua yang terlalu saling mencintai. Kalau mereka mau menghukum, biar kita dihukum berdua aja. Aku bakal nemenin kamu nebus dosa ke mereka. Sampai mereka mau maafin kita. Gawat, di saat genting begini ini malah muncul. Ayah, ibu, sama Ningning pasti bakal makin benci sama aku. Ini urusan aku sama Ningning. Gak ada hubungannya sama kamu, pulang sana. Xing Chen, kamu ngusir aku. Di mata kamu aku ini cuma orang luar, ya. Heh, dasar perempuan murahan. Pelakor nggak tahu malu. Belum juga aku yang nyamperin kau. Berani-beraninya kau nunjukin muka di sini, ya. Ku habisin kau hari ini juga. Biar terbalas semua sakit hati anakku. Aduh mama. Jangan pukul lagi, kalau mau pukul, pukul aku saja. Disuruh panggil mama, kamu kan nggak bodoh. Panggil mama. Biar mampus kamu. Mati kamu. Panggil nggak? Biar mampus kamu. Kamu harus nurut. Kasihan sekali kamu. Xing Chen, cepatlah sadar. Kalau kamu terus koma seperti ini, aku harus bagaimana? Ningning. Kenapa kamu? Apa kamu datang ke sini sendiri? Ningning dia nggak ada. Keluarga Su itu, begitu melihatmu koma, mereka langsung menutup pintu rapat-rapat. Sama sekali nggak peduli kamu hidup atau mati. Aku yang membawamu ke rumah sakit dan merawatmu sehari semalam. Su Shuning itu bahkan nggak menelepon sama sekali. Xing Chen, aku takut setengah mati. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Kamu nggak tahu betapa hancurnya perasaanku. Keluarga Su itu masih berani bilang mereka peduli padamu. Kamu koma selama ini, tapi tak satu pun dari mereka datang menjenguk. Benar-benar nggak punya hati nurani. Lagi pula ini memang salah kita dari awal. Shuning dan ayah ibu hanya sedang marah padaku. Kamu gak berhak menjelek-jelekan mereka. Mereka sudah memukulmu sampai babak belur begini. Dan kamu masih saja membela mereka. Xing Chen, jangan-jangan kamu masih ingin kembali pada Su Shuning. Lalu rujuk, kamu kan sudah janji mau menikahiku. Bukannya kamu bilang gak butuh status. Asalkan aku bersikap baik padamu, itu sudah cukup. Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Aku merasa kamu gak pantas diperlakukan begini. Tapi kamu, saat aku sampai dipukuli begini, kamu bahkan gak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanyaiku. Begitu sadar, yang kamu tanyakan cuma Su Shuning datang atau tidak. Padahal cuma aku sendirian yang menjagamu di sini. Aku tahu kamu capek ngurusin aku. Aku nggak takut capek. Cuma pihak rumah sakit udah nyuruh bayar tagihannya. Uangku lagi menipis. Dompet sama kartumu. Tolong ambilin jaketku. Ini, Xing Chen. Semua harta gunung ini antara aku dan Ningning, udah jadi milik Ningning. Satu-satunya harta yang tersisa. Cuma tinggal mobil itu, sama sedikit uang di kartu ini. Pinnya tanggal lahirku. Bawa ini buat bayar tagihannya. Iya. Akhirnya kartunya Xing Chen jatuh juga ke tanganku. Habis ini, aku bisa belanja sepuasnya. Xing Chen, bukannya dokter bilang harus diobservasi seminggu lagi. Kenapa kamu buru-buru banget minta pulang? Nggak mau dirawat beberapa hari lagi aja? Kamar VIP itu seharinya 10.000 yuan. Mana nggak bisa diklaim asuransi. Sisa uang di kartu itu nggak seberapa, nggak bakal kuat buat bayar. Yinging, biar aku antar kamu pulang ya. Pintu rumahku sekarang udah nggak bisa dibuka. Aku harus menginap di hotel untuk beberapa hari. Aku udah nggak punya rumah lagi. Hari di mana kamu pingsan waktu itu. Demi merawatmu,
Aku udah melepas kontrakanku. Apa? Kenapa kamu malah lepas kontrakanmu? Lagian, kamu juga nggak bakal betah tinggal di sana. Sekarang kan, aku udah jadi milikmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku bakal ikut. Gak bisa, aku harus pergi ke rumah keluarga Su. Aku mau cari tempat tinggal yang dekat dari sana. Apa? Kamu masih mau pergi ke rumah keluarga Su? Mereka kan udah mukulin kamu sampai babak belur begini. Tentu saja aku harus ke sana. Aku harus minta maaf sama Ningning. Sampai amarahnya reda. Oh ya, balikin kartu yang tadi ke aku. Aku harus beliin hadiah buat anak-anak. Gak enak kalau ke sana dengan tangan kosong. Apa? Kamu mau minta kartunya balik? Padahal aku baru pakai sedikit. Kamu bilang apa barusan? Tidak ada apa-apa, Kak. Kamu mau ngapain? Aku mau ketemu Shuning. Syukurlah Shuning akhirnya luluh juga padaku. Kamu mau menemuiku? Hei, ngapain kalian? Buka pintunya. Aku mau ketemu Shuning. Nona besar, semuanya sudah. Sesuai dengan perintah Anda. Semua barangnya sudah dibawa masuk. Semuanya adalah perlengkapan ibu dan bayi kualitas terbaik, serta perhiasan mewah. Mulai sekarang, apapun yang dia kirim, terima saja semuanya. Baik, Nona. Ningning buka pintunya. Padahal mereka sudah cerai. Tapi Xing Cheng masih saja rela memberikan perempuan murahan Su Shuning itu. Dan anak haramnya, uang sebanyak ini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ningning, di hatiku masih ada tempat untuk kalian berdua. Nggak bisa dibiarkan, aku harus cari cara untuk memaksa dia menikahiku. Meskipun Ningning masih tidak mau menemuiku. Tapi setidaknya, dia sudah menerima hadiahku. Asalkan aku terus mengirimnya. Dia pasti akan luluh, dan mau menemuiku. Lain kali aku harus kasih hadiah apa ya untuk ibu dan anak itu. Bau apa ini? Kok seperti bau darah? Gawat. Syukurlah, kalian membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Luka sayatan pasien juga tidak terlalu dalam. Saat ini kondisinya sudah tidak apa-apa. Tapi emosinya terlihat sangat tidak stabil. Ada sedikit kecenderungan depresi. Saya rasa untuk kedepannya, lebih baik Anda jaga dia baik-baik. Terima kasih, dokter. Iya. Kenapa saat aku melihat wajah pucat Wen Yingning? Di dalam pikiranku, malah terus terbayang wajah Ningning. Apa aku sudah menyesal? Jangan lari. Berhenti. Minggir. Ningning, Ningning. Kamu gak apa-apa? Dokter, tolong, ada orang di sini. Tolong, iya, segera. Aku benar-benar menyesal. Dulu aku pikir Ningning yang selama ini mengekangku. Tapi setelah kami bercerai, Aku malah tidak begitu ingin menikahi Yingning. sebaliknya, Aku lebih berharap Ningning bisa membawa anak kami. dan kembali ke sisiku. Tapi sekarang sudah lebih dari 1 bulan berlalu. Ningning tetap tidak peduli sama sekali. Dan Yingning dia juga jatuh dalam keputusasaan karenaku. Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku sudah mengecewakan Ningning. Aku nggak boleh mengecewakan Yingying juga. Tapi kenapa setiap kali memikirkan Yingying, aku malah merasa sangat lelah dan tidak berdaya. Sama sekali tidak ada lagi gairah untuk hidup bersama selamanya seperti dulu. Padahal aku benar-benar mencintai Yingying. Pak Xie Grup Su dan Grup Xie sudah bermitra selama bertahun-tahun. Saya baru saja mengambil alih kepemimpinan Grup Su. Bersediakah Bapak meluangkan waktu? Saya ingin mentraktir Bapak makan untuk menyambut kepulangan Bapak. Tentu saja selamat, Nona Su. Anda telah berhasil bangkit dan terlahir kembali. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Rain. Akhirnya aku menemukanmu. Paman Ding, abaikan saja dia. Langsung jalan saja. Kamu gila? Ya, kalau mau mati, sana jauh-jauh. Jangan brengsek, cari mati jangan ngajak-ngajak. Ningning, Ningning. Buka pintunya, ada yang mau aku bicarakan denganmu. Shuning tolonglah, beberapa menit saja. Cuma sebentar, kok. Ningning padahal baru saja melahirkan. Tapi tubuhnya bisa pulih dengan begitu cepat. Dia terlihat begitu anggun dan berkelas. Serta memancarkan kelembutan dan kecantikan seorang ibu.
Shuning, kamu menjadi sangat cantik. Kondisimu benar-benar mengenaskannya sekarang. Ternyata tanpa keluarga Sukamu bukan apa-apa. Cepat bicara, waktumu cuma 1 menit. 60 59 58 57 Shuning. Shuning, cukup. Aku cuma mau tanya, apa kamu benar-benar gak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Shuning, apa benar-benar gak ada kesempatan lagi buatku? Sebulan terakhir ini, aku memikirkan banyak hal. Aku tahu aku salah padamu. Dan apapun yang kulakukan, gak akan bisa menebus semua luka yang kubuat. Aku benar-benar menyesal. Shuning, aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku janji, aku akan benar-benar ninggalin Wen Yingning. Aku akan terus menjaga kamu dan anak kita. Sampai anak kita besar nanti. Ayo kita kembali bersama. Ya, kumohon. Fu Xingchen. Kamu masih ingat nggak? 3 tahun yang lalu, di depan ranjang rumah sakitku. Kamu juga bersumpah dengan wajah memelas seperti ini. Tapi baru 3 tahun berlalu. Kamu sudah melupakan semua sumpahmu itu. Bukan begitu, Ningning. Kali ini berbeda dari yang dulu. Kali ini aku benar-benar sudah membulatkan tekad. Selama 3 tahun ini, kamu diam-diam menyimpan semua barang pemberian Wen Yingning, kan? Mengenang kembali kisah cinta kalian diam-diam. Kamu juga pasti menyesalkan, karena cinta kalian gak berakhir bahagia. Sekarang kita sudah cerai. Bukankah seharusnya kamu lari mengejar cinta sejatimu dengan bahagia? Kenapa? Sudah bosan dengannya. Dan mulai pakai trik murahan ini padaku. Terus. Kali ini kamu berencana mau pura-pura setia berapa tahun, atau berapa bulan? Atau menunggu sampai Wen Yingning memberimu anak juga? Maafkan aku. Selalu saja kata-kata itu. Apa kamu gak punya kata-kata lain buat diucapkan? Sumpah, bikin muak banget. Ya aku tahu ini salahku. Akhirnya aku. Aku berharap bisa melihat sedikit saja penyesalan di mata Ningning. Tapi ternyata tidak. Sama sekali tidak ada. Dia cuma menatapku datar. Seolah-olah semua ini sama sekali bukan urusannya. Malah, wajahnya seperti orang yang sedang asyik menonton pertunjukan. Yingning mencoba mengakhiri hidupnya. Untungnya dia berhasil diselamatkan. Aku sudah mengecewakanmu. Aku tidak bisa mengecewakannya juga. Sekarang aku ngerti kenapa dia datang ke sini. Kalau saja aku mau diajak balikan, pasti dia bakal rela membuang Wen Yingning lagi. Sayangnya, aku tidak sudi. Jadi, dia terpaksa harus bertanggung jawab pada Wen Yingning. Baguslah. Kalau begitu aku cuma bisa bilang selamat, ya. Terus menjagamu dalam terang. Dan menyimpan benci. Si brengsek sialan dan pelakor itu. Bisa-bisanya mereka pamer pernikahan kedua di depan nona muda. Kalau saja menghilangkan nyawa orang itu tidak melanggar hukum. Sudah kuinjak gas dalam-dalam dan kutabrak dia sampai tamat. Amanding, tidak pantas marah-marah demi orang seperti itu. Malah bagus kalau mereka jadi menikah. Kalau mereka sampai batal menikah, aku malah bakal kehilangan tontonan yang seru. Pernikahan yang penuh penderitaan itulah hukuman yang paling pantas buat mereka. Kalian semua bakal hancur. Lihat-lihat apa kalian. Pergi sana. Aduh, sadar. Kamu ini sudah gila, ya? Gila katamu. Kamu habis dari mana? Kamu. Pasti kamu habis menemui Su Shuning si wanita kegatelan itu buat balikan, kan? Bukannya kamu sudah janji mau menikahiku. Su Shuning itu cuma mantan istrimu. Kamu mau apa? Sekarang kamulah suamiku. Lepaskan aku. Kenapa dia masih saja terus menempel dan menggodamu? Rencana busuk apa lagi yang dia buat? Cukup, jangan berani-beraninya kamu bicara jelek soal Ningning. Dia sama sekali nggak ada salah sama kamu. Aku cuma pergi beli bubur doang. Kamu ngapain sih ngamuk-ngamuk begini? Maafin aku ya, Xingchen. Aku cuma terlalu takut kehilangan kamu. Aku nggak seharusnya marah-marah nggak jelas. Nggak seharusnya aku maki-maki dia. Xingchen masih sakit nggak? Besok, begitu aku keluar dari rumah sakit, kita langsung ke catatan sipil buat nikah ya. Biar aku nggak mikir yang macam-macam lagi. Pantas saja kelakuannya begitu. Dasar pelakor. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Iya, aku nurut sama kamu. Su Shuning, apa kamu sudah lihat buku nikahku dengan Xingchen?
Mulai hari ini, aku resmi jadi Nyonya Fu. Pada akhirnya aku yang menang. Riwayatmu sudah tamat. Segala hal tentang Ningning sudah benar-benar berakhir. Tapi kenapa setelah resmi menikah, aku malah sama sekali gak merasa bahagia. Rasanya seolah terikat oleh tali tak kasat mata. Benar-benar bikin sesak napas. Xing Chen, kok kamu kelihatan murung banget? Kamu nggak senang ya? Gak kok, aku senang banget. Ah iya. Kita nggak perlu bikin perjanjian pranikah. Beneran nggak usah tanda tangan perjanjian pranikah. Habisnya kan kamu itu CEO dari grup Fu. Keluarga terpandang, bisnismu juga besar. Sedangkan aku cuma orang biasa. Status kita itu bagai langit dan bumi. Aku cuma pengen kamu tahu. Yang aku cintai dan aku inginkan itu murni diri kamu. Bukan karena uang kamu. Asalkan kamu mau mencintai aku rela nggak dapat apa-apa. Aku ngerti kok, orang kaya pasti sangat peduli soal perlindungan aset harta. Kalau memang kamu mau bikin perjanjian pranikah, aku bakal ikuti mau kamu kok. Sekarang buku nikah sudah di tangan. Strategi pura-pura mengalahku ini memang jitu. Fu Xingchen pasti segan buat nyuruh aku tanda tangan perjanjian itu lagi. Siapa tahu dia malah ngasih aku kompensasi. Bakal lebih sempurna lagi kalau dia beliin aku mobil mewah sama rumah. Yingning, kamu gak perlu tanda tangan perjanjian pranikah. Semua uangku bebas kamu pakai. Wah, asyik banget, sayang. Aku tahu deh, kamu emang yang paling sayang sama aku. Oh ya, Yingning. Ada sesuatu yang harus aku kasih tahu ke kamu. Aku sama Su Shuning udah cerai. Tapi aku keluar tanpa bawa harta sepeser pun. Dan sekarang uangku udah gak sisa banyak. Tapi untungnya aku masih punya satu mobil. Hah? Kamu bilang apa? Keluar tanpa harta? Kok bisa-bisanya kamu nyerahin semuanya? Gu Xicheng, kamu lagi mempermainkan aku, ya? Bukannya kamu bilang orang yang kamu cintai itu aku. Tapi kamu malah ngasih semua uangmu ke Su Shuning. Terus nasibku gimana? Loh, Yingning, bukannya kamu bilang kamu gak peduli soal uang? Asalkan aku cinta sama kamu. Kamu rela gak punya apa-apa, kan? Kamu kasih semua uangnya ke Su Shuning. Biar dia yang hidup enak. Biar dia yang jadi nyonya kaya. Terus aku cuma pantas hidup melarat, gitu. Yingning, dengerin aku dulu. Walaupun sekarang uangku lagi menipis. Nanti kalau mobilnya udah aku jual, aku bakal mulai bisnis lagi. Aku gak bakal ngebiarin kamu hidup susah. Kalau gitu kamu harus janji. Kedepannya kamu bakal cari uang yang banyak. Bikin aku jadi nyonya besar yang kaya raya. Iya, aku janji aku pasti bikin hidupmu enak. Ya ampun, terus ngapain kamu masih bengong di situ? Cepetan pergi jual mobilnya sana. Cuma dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemana perginya Yingning yang lembut dan perhatian itu? Wanita pemarah, serakah, dan makin munafik di depanku ini. Apa benar dia wanita idaman yang sudah aku cintai bertahun-tahun lamanya? Mari. Bersulang. Presdir Xie, selamat datang kembali ke tanah air. Senang bisa bekerja sama. Tunggu dulu. Kamu kan baru saja melahirkan? Jangan minum alkohol ya. Biar kuambilkan segelas susu untukmu. Baiklah. Memangnya kenapa kalau ruangan VIP ini mahal? Hari ini kan hari bahagia pernikahanku dengan Direktur Fu. Hanya ruangan yang mahal. Yang pantas untuk statusku sebagai Nyonya Fu. Su Shuning. Kamu ini benar-benar seperti hantu ya, muncul di mana-mana. Oh, aku tahu. Kamu pasti tahu aku dan Xing Chen mendaftarkan pernikahan hari ini. Dan mau merayakannya di sini. Jadi kamu sengaja datang ke sini buat bikin kami muak, kan? Jing Jing. Fu Xing Chen, bisa tidak kamu ikat anjing yang kamu bawa ini? Shuning, aku sungguh tidak tahu kamu juga ada di sini. Yingning sedang agak emosional hari ini. Aku minta maaf kepadamu atas namanya, ya. Yingning, sudahlah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kita pindah tempat saja. Shuning ini siapa? Memangnya apa urusannya denganmu? Aku cuma sekadar bertanya saja. Kalau begitu lebih baik kamu urus saja istrimu sendiri. Maaf ya, kamu jadi harus melihat keributan ini. Ini mantan suamiku, dan itu pelakor yang baru saja naik tahta. Kelihatan kok, yang satu tidak punya otak, yang satu lagi tidak punya selera. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Beraninya kamu. Kamu ini. Cukup, jangan bikin ribut lagi. Kita datang ke sini untuk makan. Kalau mau makan, makan saja dengan benar. Kamu tidak malu apa? Aku yang malah merasa malu. Ayo pergi. Padahal gaun yang dia pakai saja 10 kali lipat lebih mahal dari milikku. Sebelum dia bercerai saja, aku sudah tidak bisa menandinginya. Kenapa sekarang setelah aku jadi nyonya kaya pun aku tetap saja kalah darinya? Ayo. Pergi kau, Jalang. Kenapa aku harus pergi?
Iya, kita memang yang bersalah padanya. Tapi urusan perasaan kan emang gak bisa dipaksa. Lagian kamu juga udah gak cinta lagi sama dia. Dan yang cari uang juga kamu. Kalau mau cerai, ya cerai aja. Tapi apa hakmu, Su Shuning, musir dia tanpa sepeser pun? Oh aku paham sekarang pantesan aja tiap kali kamu ngirim hadiah buat keluarga Su. Dia selalu nyuruh kamu buat menerimanya. Dia itu tahu kalau kita lagi nggak punya uang. Dia pasti sengaja ngelakuin itu. Yo. Ngomong sembarangan apa sih kamu? Keluar tanpa sepeser pun itu keputusanku sendiri. Gak ada hubungannya sama sekali sama dia. Kan aku udah bilang sama kamu. Uang habis, aku masih bisa cari lagi. Ngapain kamu bikin ribut gak jelas di sini? Fu Xingchen, aku ini istrimu yang sekarang. Apa hakmu ngasih uang ke perempuan lain? Su Shuning, kembalikan uang Xingchen padaku, hei. Pak Xie, Anda nggak apa-apa? Ada yang melepuh nggak? Jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Hei, cukup, hentikan. Ku bilang cukup. Kamu dengar gak sih? Aku bilang cukup. Kamu dengar gak? Iya, aku ngerti. Aku ngerti. Xingchen, kamu jangan marah. Xingchen. Bajumu sampai basah semua begini. Ayo, aku belikan yang baru. Pak Xie, aku baru saja beli salep di dekat sini. Oleskan ke bagian yang kena lempar tadi. Xie Huashi, kamu gila ya? Nona Su, lukaku ada di punggung. Aku nggak bisa ngolesinnya sendiri. Tentu saja aku butuh bantuanmu. Kalau mau minta tolong, ya bilang aja langsung. Ngapain juga harus sengaja nakut-nakutin segala. Balik badanmu sana. Sakit ya, sampai memar begini. Gak apa-apa, aku nggak merasa sakit kok. Ya sudah, ganti bajumu sana, lalu keluar. Oke. Dasar genit, kamu lagi ngapain sih? Lepaskan Xie Shuning. Kamu gak sungguh-sungguh mikir ini cuma kebetulan, kan? Pas banget kamu ambil alih grup Su, aku juga kebetulan pulang kampung buat bangun bisnis. Bahkan sampai buka kantor cabang persis di sebelah rumahmu. Ning. Aku suka sama kamu. Aku sudah suka sama kamu sejak lama. Malam di saat aku tahu kamu bercerai. Aku saking senangnya sampai gak bisa tidur semalaman. Aku langsung mengatur semuanya malam itu juga buat kembali ke tanah air. Xie Huaizi di masa sekolah dulu. Sudah tampan, dingin pula. Bahkan dia bagaikan siswa jenius yang tak tersentuh urusan duniawi. Ternyata selama ini dia suka sama aku. Kok aku bisa nggak tahu ya? Dulu kan matamu cuma tertuju sama Fu Qingcheng, mana bisa lihat orang lain. Lalu gimana kalau aku menolak? Asal kamu tahu ya, sekarang aku ini wanita mandiri yang sukses. Di hatiku cuma ada karir dan bayiku. Nggak ada waktu buat pacaran sama laki-laki. Oh. Kalau begitu, aku akan fokus membantumu membangun karir. Sampai kamu melihatku. Dan mengenal diriku lagi. Jadi, maukah kamu memberiku kesempatan yang terhormat ini? Untuk hadir di pesta besok malam bersamaku. Oh. Sudah selesai. Pakai bajumu yang benar. Wah, gila. Memang tak heran ini acara sosial kalangan elit Jiangcheng. Soal kejadian yang waktu itu. Xingchen, dengan relasimu yang sudah dibangun bertahun-tahun ini, pasti bisa mengamankan banyak proyek untuk perusahaan baru kita. Ting, aku mau ke toilet dulu ya. Oke. Aku pergi membahas beberapa proyek dulu ya. Kamu tunggu aku di sini. Shuning. Ada apa? Dulu, setiap kali Ning melihatku, dia selalu berlari bahagia ke pelukanku. Belum pernah dia menatapku sebosan ini. Sialnya, aku malah menikah dengan Wen Yinging.
Ingin rasanya memohon Ning Ning untuk kembali. Kembali seperti kita yang dulu. Tapi sudah tidak ada harapan sekecil apapun. Ning Ning, aku bisa lihat kalau Xie Huaizi itu menaruh hati padamu. Aku tahu, dulu aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku sudah mengecewakanmu. Walaupun kita sudah bercerai. Tapi aku tetap berharap kamu bisa bahagia. Tolong jangan sampai, hanya karena rasa sakit hatimu, kamu jadi asal-asalan mencari pria. Untuk memulai hubungan yang baru. Si Xie Huaizi yang memakai kacamata berbingkai emas itu. Sekilas saja sudah kelihatan kalau dia itu pria manipulatif. Dia tidak cocok untukmu. Xie Huaizi itu pria yang sangat luar biasa. Dia tampan dan sangat mapan. Dia adalah calon pasangan yang sangat sempurna. Apanya yang tidak cocok untukku? Lagi pula, baik atau buruknya dia itu bukan urusanmu untuk menilai. Pilihan hidupku juga sudah tidak ada urusannya denganmu. Aku tidak akan, gara-gara pernah salah pilih satu kali, lalu jadi takut untuk memilih kedua kalinya. Fu Xingchen, jangan merasa dirimu sepenting itu. Bagiku, kamu itu hanyalah masa lalu. Fu Xingchen, sudah kuduga kau ada di sini. Su Shuning, kau kan sudah bercerai dengannya. Kenapa kau masih saja terus mengganggunya? Jauhi suamiku, pergi sana. Astaga, Wei Yingning. Coba ngaca dan lihat dirimu sekarang. Kamu itu sudah persis seperti perempuan gila. Aku benar-benar tidak habis pikir, kenapa dulu aku bisa menyukaimu. Fu Xingchen, laki-laki brengsek kau. Semoga kau membusuk di neraka. Bukannya dulu kau berjanji akan membahagiakanku seumur hidup. Tapi sekarang, begini caramu memperlakukanku. Sudah, cepat ikut aku pulang. Dasar wanita gila, aku benar-benar sudah muak denganmu. Cerai, kita cerai begitu pulang nanti. Fu Xingchen, kamu pikir aku tidak mau cerai denganmu? Hah, aku ini sedang hamil. Dasar kau manusia tidak punya hati. Mereka yang dulunya selalu berkoar bahwa cinta sejati itu tidak bersalah. Pada akhirnya, berubah menjadi begitu menjijikan saat dihadapkan pada kenyataan. Hari-hari mereka ke depannya, barulah menjadi neraka yang paling mengerikan, dan tidak bisa mereka hindari. Setelah itu, aku dan Fu Xingchen hanya pernah bertemu 2 kali. Pertama kalinya, adalah 6 bulan kemudian. Jariku tidak sengaja teriris pisau. Xie Huaizi sangat panik, dan bersikeras menyeretku untuk diperiksa. Di rumah sakit itulah, kami berpapasan dengan Fu Xingchen. Bersama Wen Yingning, yang perutnya sudah membesar karena hamil. Fu Xingchen, dasar laki-laki tidak berguna. Kamu itu cuma sampah. Kalau bukan karena melihat hartamu waktu itu, mana sudi aku menggodamu. Sama sekali tidak kusangka, setelah keluar dari keluarga Su, kamu benar-benar cuma pecundang yang tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk bayar biaya periksa kandunganku saja, sekarang kamu tidak mampu menikah denganmu. Aku benar-benar sial 7 turunan, dasar pelacur sialan. Kamu sudah puas belum bikin ributnya? Nona, Anda tidak apa-apa. Dokter. Mati saja kalian semua bangsat. Shen San, aku akan mencekikmu sampai mati. Ini semua gara-gara kamu. Padahal aku mencintainya. Semua ini karena kamu, dasar pelacur. Aku akan mencekikmu. Benar-benar karma itu nyata. Terima dia. Kedua kalinya, adalah di hari Xie Huaizi melamarku. Tepat saat aku mengucapkan, aku bersedia. Aku melihat sekelebat bayangan di ambang pintu. Aku tahu, itu adalah siluet si pria pengkhianat itu. Tapi terus kenapa? Suka dan dukanya. Hidup kaya raya ataupun jatuh melarat. 2 tahun lalu, aku sudah sama sekali nggak peduli lagi. Sekarang aku sangat bahagia dan sungguh menikmati hidupku. Lalu suatu hari, aku melihat berita tentang kabar terbaru Fu Xingchen. Wen Yingning yang habis keguguran, bersama pria tua berumur 50-an. Kepergok selingkuh di atas ranjang oleh Fu Xingchen. Dia menusuk mereka lebih dari 20 tusukan. Wen Yingning langsung tewas di tempat. Dan Fu Xingchen divonis penjara seumur hidup. Mami. Pelan-pelan berjalannya sini sama Mami. Wah, Lean anak kita hebat banget ya. Cepat banget dia udah bisa jalan. Ya jelas dong, kan karena gen mamanya bagus. Dari kecil emang udah kelihatan pintar. Bisa aja mulut manis kamu. Lagi pula biarlah masa lalu berlalu begitu saja. Masa sekarang sedang indah-indahnya. Mulai detik ini, semuanya akan jadi hari-hari yang penuh kebahagiaan.